Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Berry Ade Fernando. Kali ini kita bakal membahas dunia pendidikan dengan tema prosedur pengembangan media pembelajaran. Nah, sebelum jauh kita membahas mengenai topik ini, saya akan memberi sebuah quotes. Pendidikan adalah senjata yang paling kuat untuk mengubah dunia. Jangan takut untuk memulai pendidikanmu, karena itu adalah kunci dari sebuah perubahan. Nah, kita ketahui bersama bahwasannya mengenai pengembangan media pembelajaran adalah sebuah proses perancangan, pengembangan, pengevaluasian atau bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Sebelum kita melakukan prosedur pengembangan media pembelajaran yang terjadi di dalam kelas, maka selayaknya kita harus terlebih dahulu mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus kita terapkan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah perencanaan. Yang ketiga adalah desain serta pengembangan. Yang keempat adalah uji coba dan revisi. Yang kelima adalah implementasi, and the last, evaluasi. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai 6 topik atau 6 bahasan ini yang akan saya jelaskan pada kali ini. Mengenai poin yang pertama, identifikasi kebutuhan. Nah, ini merupakan fondasi paling awal yang harus diterapkan atau harus diidentifikasi bagi seorang pendidik untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut? Nah, dalam hal ini selaras dengan kurikulum yang sudah diterapkan di dalam sekolah masing-masing. Nah, seperti yang kedua, identifikasi kebutuhan yang harus diketahui, materi atau konten apa saja yang ingin dilakukan atau yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Oke, setelah kita mengetahui identifikasi masalah yang terjadi di setiap kelas, maka langkah selanjutnya adalah perencanaan. Dalam hal ini, perencanaan seperti kita harus lebih menentukan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan lebih jelas. Nah, yang kedua adalah menganalisis karakteristik setiap peserta didik. Nah, seperti kita harus mengetahui tingkat pengetahuannya, tingkat keterampilannya, serta kebutuhan mereka, karena setiap mereka tuh memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Nah, poin yang ketiga ialah memiliki atau memilih jenis media yang cocok bagi setiap peserta didik, karena setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang bermacam-macam. Ada yang auditori, ada yang visual, atau bahkan kinestetik. Nah, contohnya adalah ketika proses pembelajaran tajwid misalnya, ketika si siswa A mereka lebih dominan kepada auditori, maka kita harus menyediakan murotal Al-Quran dan lain sebagainya. Poin yang ketiga adalah desain pengembangan. Setelah kita mengidentifikasi, setelah kita merencanakan, selanjutnya adalah proses desain serta pengembangan yang harus kita terapkan dalam proses pembelajaran. Nah, seperti membuat konten atau materi yang sesuai dengan desain yang telah kita buat. Nah, seperti juga menghasilkan elemen-elemen multimedia yang bisa kita terapkan seperti gambar, video, audio, atau bahkan animasi-animasi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah mengintegrasikan konten dan media pembelajaran yang telah kita pilih dari berbagai macam tadi bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Poin yang keempat adalah uji coba dan revisi. Dalam hal ini, setelah kita melakukan desain, pembuatan desain yang bagus, maka tahapan selanjutnya adalah uji coba. Kita memberikan media-media yang sesuai dengan peserta didik yang ada. Nah, setelah kita melakukan uji coba tersebut, maka perlu adanya di sini umpan balik. Nah, dalam hal ini perlu adalah validitas dari para ahli. Nah, dalam hal ini kita mendapatkan kritik, saran untuk membangun media yang pas untuk kita terapkan kepada peserta didik tersebut. Jika sudah dikembalikan atau sudah direvisi dari para ahli tersebut, maka kita harus melakukan revisi di bagian mana kekurangan serta membangun untuk lebih baik lagi. Nah, dalam hal ini uji coba dan revisi ini bisa dilakukan berkali-kali sampai kebutuhan tersebut sesuai dan sudah mantap di dalam kelas tersebut.
Pada bagian yang kelima ini, implementasi. Dalam hal ini setelah kita mendapatkan revisi, setelah kita melakukan uji coba tersebut, maka penerapan selanjutnya adalah implementasi. Nah, dalam hal ini bisa digunakan proses pembelajaran baik daring maupun luring. Nah, dengan adanya penerapan implementasi ini, kita dapat menggunakan media pembelajaran dalam konteks yang sesungguhnya. Adapun prosedur pengembangan media pembelajaran yang terakhir adalah evaluasi. Nah, dalam poin evaluasi ini merupakan langkah terakhir yang harus kita lakukan setelah kita melakukan uji coba, setelah kita mendesain uji coba, serta penilaian terhadap ahli, serta evaluasi dan lain sebagainya, dan implementasi atau penerapan, maka perlu adanya evaluasi. Di mana dengan adanya evaluasi ini, kita dapat melihat apakah tujuan yang telah kita buat itu tercapai atau selaras. Oke, see you next pembahasan. Sampai jumpa di topik pembahasan pendidikan yang lainnya. Bye-bye.